Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semua, untuk pertemuan pertama kali ini Pak Habibie akan menjelaskan ke kalian tentang reproduksi perkembangbiakan manusia. Nah, untuk pertemuan kita pada hari ini, kita membahas dari mulai organ-organ reproduksi dari pria dan wanita, dan juga mungkin nanti mulai ke pembelahan sel. Baik, untuk reproduksi atau materi reproduksi pada manusia ini, pada pertemuan pertama kita hari ini, kita akan mulai dengan mengetahui dulu organ-organ reproduksi pada manusia, laki-laki dan perempuan, nanti kita bedakan. Dan juga nanti kita akan membahas satu-satu fungsi dari tiap organ-organnya itu apa. Karena reproduksi itu termasuk sistem organ ya anak-anak. Kita ulang dulu pada kelas 7, ada yang namanya sistem organ dan organ. Kalau sistem organ itu adalah kumpulan-kumpulan dari organ yang membentuk suatu sistem kerja yang sistematis dan menghasilkan suatu produk atau apapun yang sangat teratur gitu atau terperinci atau berurutan gitu ya. Nah, untuk pada KD yang pertama ini nanti kita bertujuan untuk anak-anak supaya yang pertama tahu organ reproduksi pria dan wanita, tahu fungsinya. Yang kedua tahu pembelahan sel, perbedaan pembelahan sel, mitosis dan meiosis dan lain sebagainya. Oke, baik. Kita pelajari pertama kali adalah alat perkembangbiakan pada pria. Baik, di sini saya menggunakan kursor. Untuk yang akan saya lihatkan pertama kali, mulai dari bagian pertama dulu, adalah di sini ada yang namanya testis. Nah, testis ini berfungsi sebagai penghasil sperma. Nah, di dalam testis ini ada yang namanya tubulus seminiferus. Nah, di tubulus seminiferus ini spermanya dibuat, lalu selanjutnya di epididymis, ini seperti usus ini ya, di atas testis ini spermanya dimatangkan. Setelah dimatangkan, sudah siap berenang nih. Nah, lalu sperma tadi disalurkan ke vas deferens. Nah, ini sebegini panjangnya ini namanya vas deferens. Vas deferens nama lainnya adalah saluran sperma. Nah, selanjutnya masuk ke dalam kantong untuk menyimpan sperma sementara, yakni vesikula seminalis. Nah, di vesikula seminalis ini si sperma itu ngantri untuk keluar gitu, ditampung sementara di vesikula seminalis. Nah, ketika seorang pria itu sudah akan mengeluarkan cairan sperma, namanya ejakulasi. Kita nggak usah malu-malu ya, ini merupakan materi yang sudah tidak tabu untuk kalian kelas 9. Jadi coba, di vesikula seminalis ini tempat menampung, lalu ada yang namanya kelenjar prostat. Nah, ini prostat. Kelenjar prostat ini mengeluarkan enzim, zinc, dan lain sebagainya untuk menutrisi sperma. Jadi di sini cairannya kental, putih gitu, itu untuk menutrisi si sperma. Jadi ketika spermanya mulai keluar ini, dia mengeluarkan kelenjar yang menutrisi sperma. Nah, tapi sebelum spermanya keluar, ini ada yang namanya kelenjar Cowper. Nah, kelenjar Cowper ini dia mengeluarkan cairan bening yang biasanya keluar sebelum ejakulasi. Jadi bahasa ejakulasi itu adalah bahasa keluarnya sperma dari testis ini. Si kelenjar Cowper ini mengeluarkan cairan berwarna bening yang berfungsi nanti melindungi sperma saat keluar, saat nanti sperma itu berada di lingkungan vagina, supaya dia masih bisa tetap hidup. Nah, itu fungsi dari kelenjar Cowper. Dia menetralkan si sperma tadi supaya ketika masuk ke dalam suasana asamnya vagina, dia mampu bertahan. Dan juga kelenjar Cowper ini membersihkan saluran uretra ini. Nah, setelah itu uretra. Uretra adalah jalan keluarnya sperma dan juga urin. Namanya uretra. Nah, di uretra ini ketika masih ada sebagian urin kan harus dibersihkan dulu. Nah, ini kelenjar Cowper fungsinya membersihkan. Nah, yang alat untuk reproduksi pria di bagian luar ini ada penis.
Penis ini fungsinya banyak untuk melindungi organ dalam juga dan juga untuk proses penetrasi nanti ke dalam organ kelamin perempuan. Kita udah nggak usah bicara tabu lagi ya. Oke. Baik, selanjutnya yang di bagian bawah ini ada yang namanya skrotum. Skrotum adalah kulit yang melindungi testis dan menjaga suhu. Jadi ketika dia dingin, ketika kita dalam kondisi dingin, skrotum ini akan mengkerut, akan mengecil dan juga memasukkan memasukkan testis untuk ke dalam tubuh supaya hangat. Jadi kalau pas panas dia mengendor supaya testisnya keluar dan dingin. Itu anak-anak untuk alat perkembangbiakan pria. Coba dipahami lagi, oke? Selanjutnya, nah ini bagian dalamnya dari testis ada tubulus seminiferus, vas deferens dan lain sebagainya. Ini di vas deferensnya, ini epididymisnya. Jadi pertama dibuat, terus di tubulus seminiferus ini dirakit spermanya dan lain sebagainya. Selanjutnya alat perkembangbiakan wanita. Nah wanita ini lebih simpel sebenarnya. Kita mulai dari dalam dulu. Jadi di yang pertama ini ada namanya ovarium atau indung telur. Nah, di ovarium atau indung telur ini dia tempat menghasilkannya sel telur atau dikatakan sel ovum. Nah, setelah dari ovarium atau indung telur ditangkap oleh jaring-jaring, bentuknya kayak jari gitu, bisa menangkap, namanya fimbria. Fimbria ya ini, fimbria. Setelah ke fimbria, sel telur itu menuju ke oviduk atau saluran telur. Kalau di wanita namanya oviduk, bahasa lainnya adalah tuba fallopi. Jadi oviduk ini nama lainnya adalah tuba fallopi atau saluran telur. Setelah masuk ke tuba fallopi, nah di tuba fallopi ini juga tempat nanti bertemunya sel telur dengan sel sperma atau disebut fertilisasi atau pembuahan. Itu nanti akan di sini, fertilisasi. Setelah masuk ke oviduk, nanti ke rahim, uterus. Uterus ini nama lainnya rahim. Nah, di rahim ini nanti tempat melekatnya zigot. Zigot itu nanti sel telur dan sel sperma yang sudah menyatu menjadi embrio dan bayi nanti di sini. Nah, ini yang bentuknya seperti bibir ini namanya leher rahim. Leher rahim ini tempat bukaan nanti ketika bayi keluar, dan ini adalah vagina. Vagina ini tempat untuk keluarnya rahim, keluarnya bayi maksud saya, dan juga untuk sebagai tempat penetrasi. Nah, organ yang lain di sini ada kantung kemih atau kandung kemih, di bawahnya ini ada uretra. Jadi beda. Kalau laki-laki tempat keluarnya sperma dan tempat keluarnya urin itu sama, tapi kalau perempuan itu beda. Tempat urin di depan, vagina di belakang. Nah, di sini ada dinding-dinding bagian dari vagina, labia minor dan labia mayor. Labia mayor yang luar, labia minor yang dalam. Oke. Nah, ini bagian dari alat reproduksi dari perempuan. Bisa kita lihat di sini bukan hal yang tabu ya anak-anak. Jadi bagian-bagian ada bagian luar labia mayor, ada bagian dalam labia minor, kandung kemih, saluran kencing, kemih, dan juga vagina. Oke. Nah ini lebih jelasnya tampak dari depan. Ini kita lihat di sini ada ovarium. Ovarium ini indung telur. Ada fimbria untuk menangkap sel telur, tuba fallopi atau oviduk atau saluran telur tadi, ada uterus atau rahim, dan ini ada tambahan baru, ada endometrium. Endometrium itu dinding bagian luar rahim dan myometrium itu dinding bagian dalam rahim dan vagina. Nama lain dari leher rahim ini adalah cervix. Oke. Itu saja. Nah, kita sedikit review materi kelas 7. Tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa tubuh kita itu berawal dari sel, ini sel,
membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, dan organ membentuk sistem organ. Nah, masih ingat ya bagian-bagian sel? Nah, ini setelah ini kita akan mempelajari tentang pembelahan sel. Nah, terutama sel hewan, coba kalian buka lagi, kalian pelajari, karena penting sekali kalau di sel hewan ini nanti kita akan mempelajari tentang pembelahan sel. Nah, pembelahan sel harus tahu dong apa itu sentriol, apa itu inti sel, bagian mana